setiap hari. Di balik dinding kokoh Vatikan yang berusia ratusan tahun, ada satu sosok yang bangun sebelum fajar. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk lebih dari 1 miliar jiwa yang menanti tuntunan. Ia bukan raja, tapi kekuasaannya menyentuh hati dan iman jutaan umat manusia. Dialah Paus, pemimpin spiritual Gereja Katolik sedunia. Apa yang sebenarnya terjadi dalam 24 jam kehidupan seorang paus? Mulai dari saat ia membuka mata di pagi hari, hingga kembali menutup mata dalam doa di malam yang sunyi. Inilah rutinitas luar biasa, yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Bersiaplah, karena inilah 10 hal yang dilakukan paus setiap hari, dan beberapa di antaranya akan membuat Anda tercengang. Halo, kembali lagi di channel Karya Vince. Di sini, kita akan membahas kisah-kisah inspiratif, unik, dan penuh makna dari berbagai sudut dunia, baik spiritual, sejarah, maupun kehidupan sehari-hari yang tak banyak orang tahu. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana rasanya menjadi paus selama 1 hari? Sebagai pemimpin spiritual bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik dan tokoh global yang sangat berpengaruh, kehidupan sehari-hari seorang paus bukanlah hal yang biasa. Hari-hari mereka dipenuhi oleh perpaduan ritual sakral, tanggung jawab kepemimpinan tingkat tinggi, dan momen-momen pribadi penuh makna bersama umat dari seluruh dunia. Dalam video ini, kita akan mengungkap 10 hal penting yang dilakukan oleh paus setiap hari. Dari doa pagi hingga rutinitas menjelang tidur, semua ini membentuk ritme rohani, moral, dan diplomatik dalam membimbing Gereja Katolik, menginspirasi iman, serta menghadapi isu-isu global yang mendesak. Yuk, kita simak bersama-sama 10 hal yang dilakukan paus setiap hari. Siapkan diri untuk terinspirasi. Setiap pagi, paus memulai harinya dengan doa pribadi dan meditasi dalam keheningan. Ini bukan sekadar rutinitas, melainkan fondasi spiritual yang membentuk hari-hari mereka. Paus Fransiskus, misalnya, bangun sekitar pukul 4:30 pagi untuk doa hening dan refleksi sebelum merayakan misa. Paus Benediktus XVI dikenal memulai paginya dengan refleksi mendalam dan liturgi jam-jam. Paus Yohanes Paulus II berdoa dengan penuh semangat, bahkan sering terlihat berlutut lama dalam doa syafaat bagi dunia. Paus Paulus VI mempraktikkan doa kontemplatif yang sangat mendalam, yang mencerminkan kedalaman intelektual dan spiritualnya. Paus-paus terdahulu seperti Paus Leo XIII dan Paus Pius IX juga mengawali hari mereka dengan doa dan brevir. Keheningan pagi menjadi waktu sakral yang menanamkan kerendahan hati dan mengingatkan akan misi besar mereka sebagai gembala umat. Setelah doa pagi, paus melanjutkan harinya dengan merayakan misa. Ini adalah bagian inti dari kehidupan spiritual mereka. Paus Fransiskus biasanya merayakan misa dengan gaya yang sederhana di Casa Santa Marta, bersama kelompok-kelompok kecil. Ia sering memberikan homili yang tulus dan tanpa naskah. Sebaliknya, Paus Benediktus XVI menyukai misa bergaya tradisional dalam bahasa Latin, dengan kedalaman teologis yang tinggi. Misa Yohanes Paulus II sangat berfokus pada doa dan devosi, mencerminkan semangat zamannya. Paus Paulus VI menghadirkan keseimbangan antara reformasi liturgi dan penghormatan terhadap tradisi. Sementara paus-paus sebelumnya, seperti Paus Pius XII merayakan misa secara khusyuk di kapel pribadi dengan tata cara yang sangat formal. Misa pagi menjadi jangkar sakral, tempat paus bersatu kembali dengan Tuhan sebelum menghadapi tugas-tugas berat sepanjang hari. Meski memegang jabatan tertinggi dalam Gereja Katolik, paus dikenal menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan,
termasuk saat sarapan. Paus Fransiskus, misalnya, lebih suka sarapan ringan berupa buah, roti panggang, dan teh. Paus Benediktus XVI menikmati nuansa Jerman, seperti roti gulung, madu, dan telur rebus setengah matang. Sementara Paus Yohanes Paulus II kerap menyantap roti, teh, dan sesekali makanan khas Polandia, seperti roti gulung biji popi pada hari-hari tertentu. Paus Paulus VI bahkan lebih sederhana lagi. Mungkin hanya secangkir kopi dan biskuit. Kebiasaan sarapan yang sederhana ini mencerminkan kerendahan hati dan kedekatan pribadi para paus dengan nilai-nilai hidup yang bersahaja. Sebagai pemimpin gereja global, Paus secara rutin mengadakan pertemuan dengan para penasihatnya di dalam Vatikan. Dalam pertemuan ini, berbagai isu penting dibahas, mulai dari tata kelola internal gereja, persoalan teologis, diplomasi internasional, hingga respons terhadap krisis global. Biasanya, Paus berkonsultasi dengan sekretaris negara Vatikan, kepala dikasteri, atau penasihat terpercaya lainnya. Meski bernuansa kolaboratif, struktur pertemuan tetap hierarkis, dengan Paus sebagai otoritas tertinggi. Paus Fransiskus, misalnya, sering berdiskusi tentang reformasi pastoral, seperti isu pernikahan ulang, pengampunan dosa, hingga perubahan iklim. Hasil dari pertemuan ini bisa memicu kebijakan baru, ensiklik, atau pidato publik yang berdampak luas. Setiap minggu, Paus menerima banyak tamu, baik dalam audiensi umum maupun pertemuan pribadi. Audiensi umum biasanya dilaksanakan pada hari Rabu di lapangan Santo Petrus atau Aula Paulus VI, dan terbuka untuk publik dengan tiket gratis. Audiensi pribadi lebih terbatas, diperuntukkan bagi individu atau kelompok yang diseleksi ketat. Ada juga kunjungan kenegaraan dari para pemimpin dunia, yang diselenggarakan dengan protokol diplomatik tinggi, dan sering disertai pertukaran hadiah simbolis. Dalam setiap pertemuan, Paus memainkan peran ganda, sebagai pemimpin rohani dan kepala negara kota Vatikan. Setiap hari, Paus menerima tumpukan dokumen penting untuk ditinjau. Ini termasuk laporan sinod, proposal dari para uskup, pernyataan doktrinal, hingga permohonan dari umat di seluruh dunia. Dokumen-dokumen ini disaring oleh staf Vatikan untuk memastikan efisiensi. Namun, untuk hal-hal yang bersifat teologis atau sensitif, Paus meninjau langsung dan memberikan persetujuan, revisi, atau penolakan. Tanggung jawab ini tidak hanya administratif, tapi juga sangat strategis dalam menjaga kesatuan dan ajaran gereja di seluruh dunia. Paus Fransiskus dikenal dengan komitmennya terhadap pelayanan amal dan kunjungan pastoral. Ia aktif mendukung orang miskin melalui klinik Vatikan, distribusi bantuan untuk tunawisma, hingga donasi besar seperti ambulans untuk Ukraina. Ia juga secara rutin mengunjungi pengungsi, migran, dan kelompok terpinggirkan untuk menunjukkan kasih dan martabat manusia. Dalam skala internasional, Paus telah mengunjungi lebih dari 40 negara, termasuk Mongolia dan Uganda, untuk mempromosikan perdamaian dan dialog antaragama. Kunjungan-kunjungan ini, baik yang direncanakan maupun yang mendadak, memperlihatkan wajah gereja yang penuh kasih dan inklusi. Waktu makan siang. Paus adalah momen untuk mengisi tenaga, namun tetap dalam nuansa kesederhanaan. Paus Fransiskus, misalnya, menyukai masakan Italia sederhana seperti pasta, sayur, atau ikan, dan biasanya makan di ruang makan bersama staf dan para imam. Kadang-kadang, ia juga mengundang tamu seperti pemimpin gereja lain, atau bahkan orang miskin untuk berbagi makan siang yang tetap sederhana. Pengaruh Argentina kadang muncul lewat hidangan seperti empanada,
meski ia tetap menjaga pola makan yang sehat dan disiplin. Beberapa paus memiliki kebiasaan makan yang berbeda-beda. Contohnya, Paus Yohanes Paulus II kadang menikmati hidangan hangat seperti pierogi ketika tersedia, sedangkan Paus Benediktus XVI sesekali menyantap makanan khas Bavaria, seperti Weisswurst pada momen-momen istimewa. Kebiasaan beristirahat setelah makan siang merupakan tradisi umum di kalangan banyak paus, terutama karena latar belakang budaya mereka yang berasal dari negara-negara seperti Italia, Spanyol, dan wilayah Amerika Latin. Paus Fransiskus, misalnya, biasa tidur siang selama sekitar 40 menit setelah makan siang, sebuah kebiasaan yang ia sebut sebagai tidur siang khas Amerika Latin, warisan budaya yang lazim di Argentina, dan ia yakini dapat memulihkan energi. Paus Yohanes, 23, juga diketahui rutin tidur siang. Sementara Paus Yohanes Paulus II dan Paus Pius XII biasanya memanfaatkan waktu setelah makan siang untuk beristirahat dalam keheningan, berdoa, atau melakukan refleksi pribadi. Menjelang malam, Paus biasanya masuk ke kamar sekitar pukul 21. Paus Fransiskus menggunakan waktu ini untuk membaca selama sekitar 1 jam, kemudian berdoa dan tidur sekitar pukul 22, dengan harapan mendapatkan sekitar 6 jam istirahat. Paus Yohanes Paulus II biasa mengakhiri harinya dengan menyanyikan himne permohonan Yasnagora, lalu membuka jendela, menatap Roma, membuat tanda salib, dan memberkati dunia sebelum tidur. Paus Pius X bahkan pernah berkata kepada seorang pewawancara, "Ini duniamu, Tuhan, aku akan tidur." Dari awal hari yang sunyi hingga malam yang ditutup dengan doa, kehidupan seorang paus penuh dengan pelayanan, refleksi, dan tanggung jawab yang luar biasa. Meski memiliki peran global yang besar, para paus tetap menjalani hidup dengan kesederhanaan dan keteguhan hati. Apakah Anda terinspirasi oleh rutinitas ini? Tinggalkan komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang kehidupan spiritual dan sejarah gereja. Itulah tadi 10 rutinitas yang dilakukan oleh seorang paus setiap hari. Dari doa pagi yang sunyi, tugas diplomatik yang berat, hingga momen sederhana saat makan siang, semuanya mencerminkan hidup yang penuh dedikasi, spiritualitas, dan pelayanan. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari karya Vince. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir mendalam. Salam damai, dan sampai jumpa.